Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. eh, Malam ini tadi ada informasinya teman-teman maraton dari pagi kegiatan sinkronus untuk yang pertama di semester 5 ini. Mudah-mudahan masih Betul, Pak. tetap sehat, ya fresh, masih tetap semangat. Amin. Eh, Iya, eh, Pemanasan, Pak. ya saya bahagia ketemu dengan teman-teman lagi. Ini mudah-mudahan eh, semester 7 ya biasanya ada analisis kebijakan pendidikan itu eh, pendidikan agama tentu ya. Saya sudah buatkan modulnya dan sudah saya kirimkan ke Prodi PJJ ya. Dan saya juga coba terbitkan sendiri tuh buku modulnya. Sedang proses, tadi sudah dikirim cover, tapi ada yang kurang pas, jadi mohon direvisi tadi ke penerbit saya. Baik, mudah-mudahan eh, materi ini sebagai sebuah pengantar dari mata kuliah media dan sumber pembelajaran PAI ya. Ini saya kira materi juga yang cukup menarik untuk bagaimana pembelajaran kita supaya eh, anak-anak ini, peserta didik kita ini bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di kita ini. Ya, dan itu salah satunya adalah bagaimana pembelajaran kita tidak terjebak pada persoalan ceramah ya. Ya, nanti saya sampaikan di materi ini nih, bahwa kemudian ada beberapa hal yang terjadi pengulangan itu bukan persoalan overlap ya, tapi bentuk penguatan aja gitu dari beberapa materi yang mungkin pernah saya sampaikan. Kemudian nanti di akhir ada beberapa eh, tema-tema yang coba saya masukkan terkait dengan persoalan bagaimana pendidikan ini bisa memberdayakan ya. Nanti beberapa PowerPoint yang saya buat termasuk di YouTube sudah saya sampaikan. Ini bisa menjadi bahan kita untuk berdiskusi, bahan kita untuk coba kita kaji bersama ya. Baik, ini pengantar dan ini ada di YouTube-nya sebenarnya. Di YouTube saya 100 ide guru untuk menarik partisipasi siswa karena materi ini juga pernah saya sampaikan di pertemuan forum kepala sekolah swasta se-Jawa Barat ya, FKSS, Forum Kepala Sekolah Swasta se-Jawa Barat. Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan materi ini dan coba saya transfer ke teman-teman. Kalau kemudian terlalu banyak ya nanti yang singkat-singkatnya saja karena ini hanya pengantar kuliah dan bicara kontrak kuliah kita ya. Baik, ini saya yang sudah sama-sama kita maklumi di pertemuan sebelumnya. Ini media yang saya gunakan karena saya orang manajemen pendidikan, insya Allah akan mengoptimalkan eh, media sosial untuk sarana berbagi informasi, terutama terkait dengan persoalan dunia pendidikan kita ya. Oke. Kemarin ya saya baru nulis di pikiranrakyat.com itu yang mungkin juga Anda kena tag di grupnya tentang Machiavelli dan Ken Arokisme ya. Pemimpin itu harus licik gitu. Ada yang komentar bukan licik Pak, tapi cerdik gitu. Cuma persoalannya diksi cerdik dengan licik sama apa tidak gitu. Ya, ini kan kemudian ada yang komentar ke saya, Pak Dede kok Kok kontra kancil Mas, saya income. komentar, Pak.
Iya, kontra incumbent aja. Enggak juga kata saya. Saya kan tidak hanya bicara Indramayu, tapi bicara persoalan umum gitu. Ini yang buku Jokowi yang kalau teman-teman bisa online ini bisa didapatkan lah. Klik di apa namanya belanja di Shopee atau lainnya ini bisa. Kemudian ini yang kemarin juga sudah dibedah tentang Indramayu dipodcastkan eh, menuju pilkada kontestasi pilkada 2024 ya. Saya coba memunculkan beberapa nama di pilkada Indramayu itu, walaupun sejatinya nama itu tidak penting sebenarnya. Tapi apakah kemudian yang oleh Bambang Trim disebut dengan faset itu, ya bahkan eh, Bambang Trim menyebutnya faset plus I ya. Tapi kalau Syafi'i Antonio itu menyebutnya faset aja. Faset itu bahasa Inggris yang kalau bahasa Indramayunya terengginas. Itu terengginas itu apa ya? Cekatan. Ya, tapi itu akronim dari F-nya Fatona, Amanah, Sidik, dan Tabligh. Lalu oleh Bambang Trim ditambahkan dengan Istiqomah gitu ya. Nah, persoalannya apakah kemudian sifat-sifat ini ada pada diri seseorang yang nanti akan dimunculkan atau mereka mencalonkan diri menjadi eh, calon ya di pilkada itu. Jadi sebenarnya nama-nama itu tidak penting ya. Tapi di bab pertama itu saya mencoba untuk memunculkan nama dan ternyata beberapa nama itu juga eh, terkonfirmasi daftar gitu di prediksi saya itu ya. Beberapa nama coba dengan bahasa menakar si A, si B gitu dan itu muncul. Kemudian di bab yang kedua saya bicara persoalan bagaimana kepemimpinan yang sesungguhnya, lalu kemudian di bab ketiga kepemimpinan dalam konteks Indramayu ya berkelanjutan. Nah ini eh, teman-teman ya, kalau terdengar azan memang Isya di kampung saya ini. Sudah azan, nggak apa-apa kita lanjut ya. Eh, ini beberapa materi yang nanti coba kita bahas di pertemuan kita selama satu semester ini. Malam ini kita bicara silabus yang pertama, nanti berikutnya kita akan coba bahas hakikat media, komunikasi, dan pembelajaran. Jadi apa itu media, apa itu komunikasi, dan pembelajaran. Lalu bagaimana ketiga hal itu dikolaborasikan ya. Karena sejatinya kan begini, kalau pendidikan itu dari sisi etimologi, ya diambil dari kata bahasa Inggrisnya education, itu education itu diadopsi dari bahasa Latin ya, educare. Tulisannya educare, educare. Educare itu maknanya adalah memasukkan sesuatu, gitu. Ya, memasukkan sesuatu. Itu secara etimologi ya. Jadi kalau kemarin malam minggu kita, malam minggu, malam Jumat kita memasukkan sesuatu itu sebenarnya sedang berpendidikan gitu. Ya, karena makna etimologinya itu memasukkan sesuatu ya. Mungkin yang dimaksud adalah memasukkan ilmu ke dalam kepala seseorang. Kalaulah ilmu itu masuk gitu kan. Kan ada yang numpang lewat aja juga. Tapi maksud saya begini, ketika Kok saya kemudian memang lewat. Masuk asal keluar. iya, ayo wista aja, ayo data aja. Maksud saya begini, eh, ketika kemudian pendidikan diterjemahkan dengan memasukkan sesuatu, itu kan paling tidak ada sesuatu yang dimasukkan, ada sarana untuk memasukkannya, ada proses yang dilakukan, dan ada tempat yang dimasukinya gitu kan. Ya, artinya dalam konteks pendidikan itu, ya ini kok bahasanya itu dari bahasa Latin sih, Kak Zainal. Ini, Pak. Ini, Pak. Jadi Nah, kalau Ainul paling Azhar nggak masuk nih, Pak.
Ini judulnya masuk Jadi memasukkan nih Pak ya. iya, masih sore ya. Bahasa idgham itu, Pak. Iya, jadi Udkhulu batuk saya. fi syai'. Jadi maksud saya begini, Ikhfa, ikhfa. secara secara sederhana sesungguhnya kalau kemudian pendidikan ini diambil dari kata educare, itu sebenarnya paling tidak kan ada ilmu yang dimasukkan, ada alat atau media sarana untuk memasukkannya, dan ada yang tempat dimasukinya gitu. Ya, artinya kalau kita bicara media, bicara komunikasi, pesan yang akan disampaikan, itu sebenarnya indikator yang paling sederhana dari sebuah makna pendidikan itu harus bisa terpenuhi gitu. Ya, nanti coba kita bahas gitu satu-satu persoalan ini. Kebetulan ada buku modulnya juga nanti kita share bersama-sama ya nanti. Tapi tulisannya orang lain ini. Saya belum sempat untuk menulis media dan sumber pembelajaran PAI ini. Kemudian hakikat pembelajaran PAI. Nah ini makna pendidikan juga yang kalau diambil dari bahasa Arab kan ada 3 terma yang kemudian ini juga bisa berimplikasi pada persoalan yang berbeda ya. Ketika misalnya pendidikan itu diambil dari terma tarbiyah, rob, itu juga kan implikasinya nanti berbeda. Atau pendidikan diambil dari kata taklim, ya itu juga implikasinya akan berbeda. Atau bahkan mungkin dari kata takdib ya. Nah, 3 terma ini yang kemudian dalam bahasa Arab untuk mencoba mengkonotasikan kata pendidikan ini juga menjadi sesuatu hal yang debatable karena memang bisa berimplikasi berbeda gitu. Misalnya saya ingin menyebut kata tarbiyah saja. Kata tarbiyah itu kan rob ya, dan kata rob ini kan objeknya tidak hanya manusia, ya alam semesta itu juga dirob, binatang juga dirob, kemudian tumbuhan juga dirob, ya. Sementara kalau kemudian kita harus bicara persoalan pendidikan, itu objek dari pendidikan itu hanya manusia, binatang tidak masuk. Kalau kemudian binatang bisa dilatih itu hanya dressur aja kan, tapi tidak sepenuhnya bermakna pendidikan gitu. Kemudian eh, tumbuhan, alam jagat raya itu tidak menjadi objek pendidikan. Ya, sementara kata rob itu terlalu luas gitu. Maka ketika Profesor Dr. Hasan Langgulung, kemudian Naqib Al-Atas, bahkan ketika saya dulu ketemu dengan Profesor Dr. Zakia Darajat di IAIN Jakarta, dulu masih IAIN, belum UIN, itu beliau mengatakan kata yang paling tepat untuk memaknai pendidikan adalah kata takdib. Ya, ketika Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, karena kata takdib itu tidak terlalu luas seperti kata Rob, tapi juga tidak terlalu sempit seperti kata taklim. Ya, karena taklim itu hanya transfer of knowledge. Ya, jadi hanya bagian kecil aja dari ranah pendidikan gitu. Nah, ini kan eh, kadang kita menggunakan kata yang sudah lumrah walaupun kemudian tidak atau belum tepat ya. Eh, kita di IAIN di UIN itu kan ada fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Ya, padahal tadi ketika perdebatan tentang makna tarbiyah itu juga kan masih menjadi tadi sifatnya debatable ya, tapi karena sudah lumrah digunakan untuk menggunakan konotasi kata pendidikan dengan tarbiyah, lalu masih tetap digunakan itu. Ya, kalau artinya kita sepakat dengan eh, takdib, harusnya Fakultas Ilmu Takdibiyah, bukan tarbiyah. Nanti maksud saya ini bisa kita perdebatkan bersama ya nanti di kuliah kita. Kemudian hakikat taksonomi, kemudian kualifikasi media menurut kebutuhan,
hakikat pembelajaran ICT, informatika, apa itu ICT? Komputer ya, communication and technology gitu. Eh ya, kemudian artinya dalam pembelajaran itu bisa kita gunakan media berbasis teknologi, kemudian tapi juga sebenarnya di poin ke-8 itu kita bisa menggunakan media berbasis bahan murah ya. Artinya saya harus mengatakan ke teman-teman yang sudah jadi guru atau jadi kiai, kemudian jadi ustadz untuk menggunakan media itu tidak harus mahal gitu. Lalu kemudian kita tidak menggunakan bahan murah, lalu yang kita lakukan melempar kesalahan ke orang lain. Ya, kalau guru-guru misalnya melemparkan ke kepala sekolah, kiai misalnya, ustadz, mohon maaf, melemparkan kesalahan ini, kekurangan ini ke pimpinannya, sementara dia tidak melakukan apa-apa gitu misalnya. Ya, ini tidak bijak dilakukan oleh guru yang inovatif. Ya, guru-guru yang dirindukan oleh siswanya, oleh peserta didiknya, oleh santrinya gitu. Kan saya sering menyampaikan bahwa guru yang hebat itu bukan guru yang sudah disertifikasi, guru yang hebat itu bukan guru penggerak, tapi guru yang hebat itu guru yang dirindukan oleh peserta didiknya, oleh muridnya, oleh santrinya. Nah, artinya di poin ke-8 itu bisa kita lakukan, Pak. Dulu waktu saya ini sekedar transfer empirik pengalamannya, eh waktu sebelum ada media komputer, kemudian slide yang ditampilkan di PowerPoint, dipakai apa namanya, proyektor, infocus, saya masih menggunakan kertas sampul yang coklat itu loh, Pak. Waktu saya kecil sekolah itu di SD, kertas sampul coklat itu. Lalu tiap lembar saya bikin semacam slide gitu. Lalu poin-poin yang saya anggap power, itu kan PowerPoint, poin ya. Kita buat poin-poinnya, malam itu kita buat poin-poinnya, selesai satu lembar, kemudian lembar kedua, dan seterusnya. Ya, sehingga saya bawa paku payung sendiri, bawa alat peraga sendiri, tadi itu kertas beberan, kertas sampul buku itu. Kemudian ya kalau ditempelkan di papan tulis, saya harus bawa palu sendiri gitu kan, jadi enak, tidak merepotkan sekolah gitu. Nah, artinya itu kan bisa kita gunakan sebagai eh, fungsinya sama dengan slide yang ada di PowerPoint. Ya, ini saya kira bisa digunakan semuanya lah. Ini contoh kecil dari bagaimana kita menggunakan media berbasis bahan murah itu. Ya, kemudian ada media pembelajaran dari bahan praktis, nilai-nilai Islam tentang media nanti kita kupas karena ini persoalannya yang kita bahas adalah media dan sumber belajar pendidikan agama ya, agama Islam tentu. Kemudian nanti coba kita bahas juga ini beberapa tulisan saya tentang masa depan pendidikan dan ujian ChatGPT. Ya, ini Itu yang paling menarik saya menarik, Pak. kira. Iya, untuk kita bahas. Ini sudah saya tulis, Pak, di media. Bagaimana ChatGPT ini satu sisi memudahkan, tapi sisi lain juga sebuah tantangan kita bersama. Ya, karena itu di beberapa negara ChatGPT itu dilarang gitu. Karena apa ya, membuat mahasiswa lebih lebih spesifik gitu, tidak mau berpikir lebih apa ya, lebih kritis, lebih kreatif karena semua ada di ChatGPT gitu. Bahkan kalau mau nakal-nakalan untuk proses penelitian, data-data itu semua ada di ChatGPT untuk membuat karya ilmiah itu. Ya, ini apalagi kemudian tidak terlacak di cek plagiarisme. Nah, ini kan juga persoalan ya. Satu sisi kita dimudahkan, sisi lain juga menjadi tantangan. Apakah kemudian kita berada di zona nyaman dengan praktis tadi itu, karena ada ChatGPT. Saya kan kalau buat PowerPoint mendadak kan tinggal bikin aja, Pak, PPT, lalu kemudian ya bisa dengan sendirinya keluar kan. Misalnya kita butuh 8 slide,
itu dengan cepatnya beberapa detik ya menit itu sudah bisa selesai. Untuk misalnya kita terdesak diundang dalam satu acara untuk bicara satu pokok persoalan tertentu. Bahkan mungkin juga pernah saya sampaikan ketika saya sedang seperti ini ya, di masjid ada pengumuman orang meninggal, Pak. Lalu saya coba ketik, apakah Anda percaya dengan kematian? Itu dijawab dengan luar biasa oleh ChatGPT, lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya, baik Al-Quran maupun Alkitab. Sampai saya kemudian saya kejar, kalau begitu Anda percaya bahwa dunia ini akan berakhir, itu juga dijawab luar biasa, Pak. Sampai saya iseng, mudah-mudahan ini nggak bisa dijawab, kata saya. Coba saya ketik, bagaimana cara selingkuh yang aman? Ah, itu cocok. Jangan, jangan Pak, Kedengaran Pak Jangan. Umri nanti. jangan Pak, ya Allah bahaya itu Pak. Itu ternyata maksud saya dijawab itu. Dijawab ilmu dengan pal- il- panjang, iya. ilmu Panjang paling lebar tinggi nih. jawabannya, Pak. Ilmu Tapi paling kemudian tinggi dari Pak dosen. Keren ini, Pak. Pak Supri kemudian tidak saya upload jadi status, Pak. Enggak. Boleh Bisa dipelajari, marah. tapi tidak amalkan gitu. Pak. Coba dicoba. Kemudian Boleh, ini boleh, nanti boleh. ya pernah kita bahas sekolah bukan kuburan massal, kemudian pendidikan agama di era disrupsi ya. Karena ini di era disrupsi ini perbedaannya sangat tipis ya antara berita hoax dengan berita yang sejatinya yang benar itu sangat tipis sekali. Kalau kemudian kita tidak bisa berpikir kritis, jangan-jangan kita terjebak hanya nge-share padahal itu masuk wilayah yang hoax ya. Jadi ini coba apakah kemudian pendidikan agama kita bisa berselancar di era disrupsi atau kemudian pendidikan agama kita akan menjadi korban yang tidak bisa menjawab tantangan-tantangan di era disrupsi ini ya. Disruption. Disruption itu dalam bukunya ini di belakang saya ada ini di lemari perpustakaan saya ini. Profesor Renal Kasali itu pernah menyampaikan musuh di era disrupsi itu kadang tidak kelihatan. Bahkan diri kita sendiri juga itu menjadi musuh bagi kita gitu ya. Jadi kata Prof. Renal Kasali, kalau kita berada di zona nyaman, itu juga sejatinya kita sedang berhadapan dengan musuh diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau teman-teman menegaskan diri untuk kuliah di S1 itu sebenarnya teman-teman mencoba untuk tidak terjebak pada zona nyaman. Walaupun saya percaya betul bahwa dari sudut keilmuan teman-teman luar biasa, tapi masih mau untuk kuliah S1 itu karena tidak ingin terjebak pada zona nyaman. Ya, di situ kemudian ada kata-kata inovasi. Kata Renal Kasali, inovasi itu kejam, Pak. Karena inovasi akan membunuh sesuatu dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Ya, dulu saya bangga punya Nokia, Pak, HP itu. BlackBerry, BB ya. Tapi sekarang kemana Nokia itu? BB, nggak ada sekarang. Iya, karena tidak bisa memberikan tawaran aplikasi, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Itu loh Pak, maka Ibu disebut inovasi itu kejam tuh. Nah, nanti coba kita bahas, coba dikaitkan dengan persoalan pendidikan agama ya selama satu semester ini. Kemudian sekolah bukan kuburan massal. Ini sampai kemudian saya coba kutip tulisannya Prof. Renal siapa ya? Eh, Paul Breyer ya, seorang tokoh pendidikan dan kritikus dari Brasil itu yang banyak bicara hal termasuk bagaimana mengkritisi dunia pendidikan kita di Indonesia ya yang menganggap bahwa 2 jam pembelajaran itu sebuah penyiksaan baru bagi anak-anak gitu yang tidak membahagiakan, tidak menyenangkan. Giliran di akhir itu anak-anak ada pertanyaan, mereka diam, ada yang angkat tangan lalu kemudian menyampaikan, mohon maaf Pak,
kapan pulangnya. Jadi pulang itu menjadi kata-kata yang sangat Iya. menyenangkan bagi mereka ya. Di ruangan itu nggak menyenangkan. Lalu yang kedua kata Paul Prayer itu seringkali praktek pendidikan di Indonesia itu seperti bank prakteknya. Semakin diisi semakin berbunga-bunga gitu. Ya, padahal anak itu tidak seperti bank, seperti botol kosong yang diisi air dengan semaunya oleh guru, oleh dosen gitu. Ya, tetapi kira-kira isinya sedikit itu kemudian bisa berdaya, ya bisa iya memberdayakan mereka, bukan malah pelan-pelan membunuh potensi mereka. Ya, ini yang kemudian dikritisi oleh Paul Prayer ya. Eh, maksudnya em, jangan sampai kemudian ada ungkapan yang siapa yang tidak tersinggung ketika ada orang mengatakan kalau saja di negeri ini selembar ijazah bukan merupakan sesuatu hal yang utama, maka saya tidak akan sekolahkan anak saya di lembaga formal. Karena banyak, terutama di lembaga formal itu, ya itu membunuh dalam tanda kutip ya, membunuh potensi anak, tidak diberdayakan gitu. Cuma karena terpaksa aja ijazah itu di negeri ini masih selembar ijazah itu menjadi sesuatu persyaratan utama, bukan melihat pada performa eh, anak kita, performa pelajar kita, performa pada peserta didik kita. Tapi pada selembar ijazah itu yang dibutuhkan. Saya bisa mengaplikasikan komputer dan lain-lain gitu misalnya, tapi karena tidak punya ijazah komputer itu tidak dianggap di negeri ini. Nah ini Assalamualaikum persoalan. Pak dosen, maaf Pak dosen. Ya nggak apa-apa. Oke saya lanjut ya. Kalau ada yang ketinggalan nggak apa-apa. Ini baru pengantar Pak Dayan. Lalu yang kedua, ditemukannya multiple intelligence itu, kecerdasan majemuk itu, sejatinya semakin menegaskan tidak ada anak yang bodoh. Ya, mereka pintar, mereka pandai, mereka sukses pada bidangnya masing-masing. Sehingga tugas kita adalah bagaimana memberdayakan mereka gitu. Kita akan coba itu bahas ini ya, beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan tadi yang kemudian saya rangkum dalam kalimat sekolah bukan kuburan masal itu. Ini kan pernah saya sampaikan ya. Ya, oke, saya ingin cepat aja untuk pengantar. Oke, ada yang esensi dari pertemuan kita itu pernyataan dari Konfusius ya. Bentar. Nah, ini yang juga pernah saya sampaikan eh, di abad 21 ini paling tidak ada dua pertanyaan ke guru itu kan yang mungkin pernah saya sampaikan. Siapa yang lebih menarik untuk menyampaikan materi? Guru atau internet? Kalau jawabannya internet, ini kan tantangan bagi kita. Bahkan kemudian juga sebuah apa ya? Ya jangan-jangan nanti posisi kita semakin terdesak. Kalau ada pertanyaan lagi, siapa yang lebih menarik untuk menyampaikan materi? Guru atau internet? Lalu kalau pertanyaannya lagi-lagi dijawab dengan internet, ya semakin terkalahkan posisi kita dengan internet, dengan Google, bahkan tadi itu chat GPT itu. Ya, jadi maksud saya teman-teman jangan jadi guru yang biasa-biasa saja. Karena kalau kita jadi guru yang biasa-biasa saja, maka akan dikalahkan oleh peran internet ini, oleh peran ICT ini, oleh peran chat GPT ini. Ya, oke. Kemudian, bentar. Ini mana ya? Nah ini, ini mohon maaf, ini kritik dunia pendidikan terhadap dunia pendidikan kita. Ya, saya baca ya, boleh ya. Guru bicara, murid menulis. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru mengatur, siswa diatur. Guru menghukum, murid dihukum. Dosen membaca, mahasiswa mencatat.
Dosen bertanya tentang bacaannya, mahasiswa menjawab dengan catatannya. Dosen diam, mahasiswa tidur. Dosen absen, mahasiswa pulang. Dosen pulang, mahasiswa berkelahi dengan aparat, mabuk, aborsi, lalu ekstasi. Ini kan persoalan. Kalau kemudian dunia pendidikan kita masih terjebak pada persoalan doktrinal, jangan-jangan ketidakhadiran dosen, ketidakhadiran guru itu disyukuri oleh siswanya gitu. Ini kan bahaya. Ya, oke ya. Nah, ini saya kira konteksnya yang sesuai dengan persoalan yang akan kita bahas itu. Ya, artinya posisi media dan sumber belajar itu sedemikian penting loh Pak, Ibu. Ini Konfusius 2400 tahun silam pernah menyatakan seperti ini. Yang saya dengar, saya lupa. Jadi kalau kita menyampaikan materi hanya dengan ceramah, fokus anak itu sangat terbatas, Pak. Konsentrasi anak itu sangat terbatas. Hanya beberapa jam gitu. Kesananya dia akan lupa. Kalau kita hanya menyampaikan materi dengan ceramah, lalu kemudian anak hanya mendengarkan. Itu kata Konfusius, anak akan cenderung lupa. Ya, tapi kalau kemudian pembelajaran kita di samping ceramah, lalu disertai dengan alat peraga yang bisa dilihat oleh peserta didik. Teman-teman sekarang bisa melihat apa yang saya sampaikan gitu misalnya. Ya, dengan bantuan slide ini. Yang saya lihat, itu saya ingat. Karena tadi dia mendengar, dia didukung juga dengan penglihatannya. Jadi audio, visualnya juga dia melihat. Nah, apalagi kata Konfusius yang ketiga, siswa dan mahasiswa itu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sekaligus subjek dalam proses pembelajaran, dalam proses perkuliahan, itu dilibatkan mereka. Ada kolaborasi, ada kerjasama. Maka kalau di mahasiswa itu kan ada sistem diskusi, bagaimana mereka mencari materi sendiri ketika disampaikan silabusnya, lalu kemudian yang kedua dia memecahkan sendiri persoalannya dengan diskusi-diskusi yang dilakukannya, debat yang dilakukannya di kelas itu gitu misalnya. Bahkan kemudian nanti mereka akan membuat konklusi sendiri dari beberapa persoalan yang kemudian diperdebatkan itu. Nah, ini kalau kemudian dilibatkan, misalnya di UTS, di UAS ada soal yang terkait dengan persoalan tadi diperdebatkan, mereka dilibatkan dalam proses pembelajaran, dia akan paham. Loh, ini kan soal yang ketika kita diskusikan bersama, saya ingat itu, saya bisa itu karena saya yang membuat makalahnya, kita yang kemudian diskusi, kita yang memperdebatkannya. Dan itu anak akan paham gitu. Ya, itu betapa 2400 tahun silam Konfusius menyatakan itu. Jadi kalau hari ini kita menyampaikan materi dalam proses pembelajaran hanya dengan ceramah, artinya sangat jauh sekali apa yang sudah disampaikan oleh Konfusius gitu loh. Ya, jadi betapa jadulnya kita gitu. Padahal 2400 tahun silam Konfusius sudah menyatakan ini. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. Ini yang saya kira luar biasa, bahwa peran media, peran sumber belajar, apalagi kemudian mereka dilibatkan dalam sebuah proses pembelajaran, proses pendidikan kita, itu akan membuat anak-anak kita itu, sekali lagi saya ingin menegaskan, tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi mereka juga sekaligus subjek dalam pendidikan dengan proses pelibatan mereka dalam pembelajaran kita. Ya, eh, terus apa ini? Kalau lama, ya, ini kan gaya belajar. Ini yang kemudian nanti coba kita siasati bersama kan.
dengan media yang kita miliki, guru-guru itu, karena gaya belajar anak-anak itu bisa berbeda-beda. Ada yang visual, yang dengan melihat dia paham, tapi ada juga yang auditori, dia dengar gitu, berulang-ulang kemudian dia baru paham. Tapi juga ada yang tipe kinestetik yang nggak mau diem gitu kan, yang selalu maunya bergerak. Nah ini yang tadi saya maksudkan, bagaimana guru itu bisa memfasilitasi anak-anak kita ya, sehingga tadi tidak mematikan potensi mereka, tapi sebaliknya bagaimana dengan fasilitas itu menjadi fasilitator yang baik itu, potensi yang dimiliki anak itu semakin berkembang. Ya, ini kan tempat duduk semacam ini, kemudian proses pembelajaran yang bisa menarik, itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga bisa kita lakukan gitu misalnya. Ini eh, beberapa hasil penelitian ya membuktikan bahwa 60% mahasiswa itu memiliki orientasi praktis ketimbang teoritis terhadap pembelajaran. Itu 60% ya. Artinya hal-hal yang berbau praksis itu eh, mulai disukai ya. Mereka lebih suka praktek ketimbang terjebak pada hal-hal yang bersifat teoritik gitu. Artinya apa-apa yang kita kerjakan itu ya harus coba dipraktekkan dengan melibatkan peserta didik itu. Ya, siswa sekolah menengah lebih suka pembelajaran aktif daripada reflektif abstrak. Ini kan bukti betapa ya memang apalagi kalau di sekolah dasar ya, di sekolah dasar itu ya eh, bagaimana proses pembelajaran yang aktif itu, kontekstual teaching learning itu akan lebih disukai daripada hal-hal yang berbau abstrak gitu, apalagi anak-anak yang berada di kelas rendah gitu. Oke, kemudian lebih efektif guru menggunakan pendekatan diskusi dan proyek kelompok kecil, presentasi dan debat dalam kelas, latihan melakukan pengalaman, simulasi, pengalaman lapangan, dan studi kasus. Siswa masa kini bisa beradaptasi dengan baik terhadap kegiatan kelompok dan belajar bersama ya. Itu yang di kurikulum 13 yang lalu itu ada istilah 4C ya. 4C itu critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya, oke, banyak sih ya. Tapi, nah ini kan beberapa metodenya yang bisa kita gunakan. eh tapi saya kira kalau nanti sambil jalanlah karena materinya sangat banyak. eh saya kira ini sih ya sebuah pengantar yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, ya ini kan hanya pengantar ya. Nanti di diskusi berikutnya kita bisa breakdown itu ya. Eh, masih banyak ini slide-nya ya. Eh, maksud saya nanti seperti kemarin ketika kita ketemu, ini di LMS-nya memang ada persepsi, ada pretest ya, ada post-test itu nanti hal-hal yang sifatnya nilai-nilai begitu kan nanti bisa kita lakukan bersama lah. Termasuk nanti eh, PC ya, eh, bantu saya nanti di portal absennya ya, dibuka portal nanti saya kasih username sama passwordnya ya untuk membantu saya karena Masya Allah ini saya banyak sekali mata kuliahnya baru lagi semua gitu. Jadi ganti-ganti terus ya. Di S1 saya 16 SKS, itu luar biasa. Di Paskanya 3 kelas, kemudian di PJJ-nya 2 kelas gitu. Jadi ya saya minta bantuan PJ nanti untuk presensi dan materi pertemuan kita tiap kali ketemu ya. Baik, eh, saya kira itu sih ya eh, hal yang Kang Nailul kalau nanti kurang lengkap bisa saya share materinya dan teman-teman yang lain. Kalau
dianggap tidak perlu ya kita cukup nanti ketemu di forum kuliah ini. Baik, saya kira itulah. Jangan dihabiskan semua di pertemuan pertama ini. Ya, Pak. Iya, karena Luar kita masih biasa. lama lah. Iya, Pak. Iya, Masih masih lama, lama. Pak. Iya, jangan dihabisin Sabar. semua. Anggap aja sekarang pengenalan gitu, Pak ya. Iya, kita kenalan Meskipun udah dulu kenal kan aja gitu, Pak. walaupun sudah kenal. Nah, Baik, saya kira itu hantaran saya. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau dianggap cukup, ini pengantar aja. Saya kasihan yang sedang ada di luar sana sambil ibadah. Tadi bahasanya nguli keren sekali. Nguli dapat duit banyak. Baik, kalau ada silakan. Untuk Dari absen lewat apa ya, Pak? absennya nanti di portal bisa ya? Bisa masuk nggak? Mana yang bicara nih? Ya, saya, Pak. Oh iya, nanti absennya kan bisa. di portal, Pak. Tapi Iya, di portal. Di Damel isinya kan? manual seperti biasa itu, Pak. Oh, Berarti nggak didamel, Pak. Enggak, kayaknya presensi di portal ya. Nanti saya kasih Kang Senal ya. Saya kasih username sama password ya. Oh, enggak, Pak. Biar masuk. Iya, biar masuk ke portalnya. Ya, Karena ini harus ada password sama username. Oke, Hafalkan siap. yang hadir hari ini. Ya, Pak. Nanti saya screenshot ketemu orang yang masuk. Iya, oke. Termasuk yang enggak hadir tadi bahasanya. Apa enggak datang? Oke. maaf Pak Kalau dosen, ada, lambat Pak dosen. oh enggak apa-apa. Ngajar Karena ngaji. Mas Buk, iya loh, enggak apa-apa. Tenang aja, Pak. Yang penting hadir, Pak. Pokoknya ilmunya sama, Pak. Karena direkam oleh Kang Nailul itu. Pak Siap, Pak. Gopur Siap, Pak. ngaji belum? Bang ganteng Oke. ya, Masih ada. Kalau enggak, kita istirahat dulu lah. Kasihan ini. Bisa, Kasihan Pak. juga sayanya. Bisa Pak dosen. Pak Baik, dosen. kalau Pak Jeffrey dan gimana, Pak? Saya Pak dosen, Pak Yasin. Oh, Pak Yasin. Oke. Gimana, Kang Yasin? Kalau bertanya di luar materi boleh nggih Pak dosen? Sepanjang udah saya malam, bisa. udah malam. Japri aja itu mah. Malam ini, wah, pelanggaran. Langsung ke Pak dosen. Japri baik aja. Jangan tanya pemasukan sama pengeluaran. Chat GPT aja. Iya, atau ChatGPT. Kang Yasin, Ya, ya. nggak apa-apa nanti Japri aja. Kalau enggak, maksud Pak saya ditanya coba masalah selingkuh. tampilkan on kamera, nanti coba kita screenshot ya, siapa yang coba melakukan SS supaya bisa Sedikit laporan. pedosen dari Asikin. Hanya Oh pengen ya, menyelaraskan atau menyamakan tentang pembahasan yang dibahas tadi oleh Pak dosen tentang apa memang itu? anak-anak di zaman sekarang. Kebetulan saya mengajar di PIN, cuman Di diberi apa? jam olahraga. Jadi memang kebanyakan anak-anak siswa sekarang dia inginnya praktik, dia lebih suka praktik daripada teori. Jadi dia begitu kita masuk mengajar, apalagi khususnya kami biasa mengajar di olahraga, asal masuk dia pinginnya praktek, praktek, praktek. Dia pingin praktek, dia lebih senang praktek daripada teori. Teori. Jadi kami biasa melakukan Permainan itu. di saat praktek, di situ juga saya memberikan teorinya. Jadi anak didik itu lebih cepat paham di situ, Pak. Betul. Jadi teorinya untuk pengantar aja, Pak, jangan terlalu lama, Pak. Ya. Iya, iya, betul. Atau boleh jadi yang kedua, karena anak itu bertipe kinestetik, Pak. Jadi kinestetik itu lebih suka pada hal yang berbau praksis, bergerak, tidak mau diam gitu. Jadi kalau ada di kelas anak yang tidak mau diam itu sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk terus memfasilitasi mereka. Saya boleh jadi nanti dia besar jadi olahragawan yang kemudian honornya itu tidak berseri, ada duitnya kan. Ronaldo, Messi itu loh duitnya banyak. Itu nggak bisa terbayangkan oleh seorang dosen. Ya, yang hanya 5 sampai 10 juta gitu kan.
Dan Tapi memang di Selayar ini Pak dosen sampai PON kemarin ini di Aceh ini olahraganya bidang takraw juara 1 dapat emas. walaupun sepak bolanya kemarin ribut ya. Semuanya Pinggir siapa itu? Saya lihat. Pinggir Jawa Timur itu. ini orang Sulteng ini ada teman kita orang Sulteng ini. Ada Sulteng Sulteng ya. pinggir Jawa Timur itu. Iya. Pinggir Jawa Timur. Jangan yang mukul wasitnya. Oke ya, jadi pokoknya poinnya adalah bagaimana kita memperhatikan potensi anak, jangan sebaliknya malah mematikan potensi anak. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa siapa yang tidak tersinggung kalau kemudian tadi itu, kalau saja selembar ijazah tidak merupakan sesuatu hal yang utama, tidak akan saya sekolahkan di lembaga formal. Karena ada banyak di antara kita, lembaga pendidikan formal itu cenderung mematikan potensi anak. Saya kok rasanya, mohon maaf ini, terlepas dari setuju atau tidak ya, saya kok rasanya, siapa sih yang mencetuskan KKM gitu? KKM itu, mohon maaf ini Pak Asikin ya, itu KKM itu sebenarnya bentuk ekstrim dari pemerkosaan terhadap potensi yang dimiliki oleh anak dalam tanda kutip ya. Karena ternyata dengan KKM itu mencoba untuk menyamakan semua potensi yang dimiliki oleh anak. Bagaimana bahasa Inggrisnya harus 80, semuanya kimia harus 90 gitu misalnya, fisikanya harus 85. Padahal potensi anak itu berbeda-beda tadi itu. Dan mereka bisa sukses sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, bagaimana sekolah dan guru itu memfasilitasi mereka, potensi mereka. Apalagi lagi-lagi saya ingin menyampaikan tadi itu. Ditemukannya multiple intelligence, kecerdasan majemuk itu semakin menegaskan bahwa sejatinya tidak ada anak-anak yang bodoh. Mereka akan sukses di bidangnya masing-masing. Berdosa rasanya kita ini ya, kalau kemudian kita pada posisi guru ini mematikan potensi anak gitu loh. Ya, ini saya sekedar contoh lah. Istri saya itu senang Indosiar ya. Kalau lihat Lesti. Iya. Siapa bilang Lesti tidak sukses? Sukses kan? Sekali on air, off air, tampil di panggung bisa 5 juta hanya beberapa jam. Berapa kali panggung dia? Berapa kali hari dalam sebulan? Itu nggak bisa terbayangkan oleh seorang dosen yang cerdas di bidang intelektual gitu. Dari guru gitu misalnya. Apa mereka Lesti tidak cerdas? Oh cerdas, syair lagu apapun itu tidak ada yang dalam bahasa Indramayu itu tidak keceletot, tidak ada yang salah gitu. Hafal. Roma Irama itu semenjak saya masih kecil dan sekarang sudah tidak kecil lagi itu lagu apalagi apa saja itu hafal gitu, syairnya nggak ada yang salah. Sukses? Oh sukses, duitnya banyak kok. Dan maksud saya contoh-contoh yang lain juga itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa sejatinya tugas guru itu bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Sekolah itu memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh anak. Jangan sebaliknya malah mematikan potensi anak. Ini yang masalah. Kok di kita ini kata Paul Prayer, anak nguap aja sampai dilempar sama kapur. Dulu zaman masih kapur tuh kan, gak whiteboard gitu. Ini kan masalah. Ya, oke ya Pak Asikin, nanti kita coba diskusikan bersama, keren inilah. Ya, saya suka di kelas ini nih. Yang lain? Pak Bud? Ya. Ada. Kalau saya main, kalau di sini pun kalau olahraga mah ya biasanya anak yang suka jemput gurunya itu. Saking rindunya itu guru olahraga biasanya. Benar Masya itu Allah, Pak Bud. keren. Dijemput Pak. Kalau guru-guru yang Iya. lain kayaknya jarang gitu Pak kalau dijemput sepertinya. Saya Nah, kalau itu hari Jumat itu Pak Bud, kalau hari Jumat itu anak-anak nunggu di depan gerbang itu. wah, Soalnya Masya pingin Allah. senam, pingin olahraga dulu. Pagi-pagi senam biasanya diberikan. Jadi Fresh cepat ya. ya menjemput. Itu Misalkan saya gini, suka. Pak, ini kalau saya kan lagi sedang misalkan kalau dalam praktek itu agak-agak ini, misalkan iman terhadap kitab Allah misal, itu dalam prakteknya kira-kira ini gimana ini?
biar anak lebih senang gitu. Nah, ini kan diskusi. Coba teman-teman, kan nggak harus dari dosen kan? Ini dosen modern begini. Ada pertanyaan dari mahasiswanya dilemparkan ke mahasiswa yang lain. Padahal sesungguhnya dosennya nggak bisa jawab. Apalagi Sebenarnya mahasiswanya hebat-hebat, ini luar biasa semuanya. sebenarnya Pak Gimana Abud Pak? itu udah tahu jawabannya Pak dosen. Jadi Hanya nggak memancing bisa saja. dijawab ya? Ya, tak perlu Enggak, betul perlu ini. dijawab Pak gitu. Gofur ya? Betul. Makanya Tadinya Mas ingin seperti guru olahraga gitu, senengnya gitu. Tapi ternyata gak bisa sampai hari ini. Jadi ada kalimat retoris yang tidak membutuhkan jawabannya karena jawabannya ya sudah tahu. benar Pak dosen. Enggak, Pak, enggak. Ini betul ini. Karena memang sejarahnya Pak Abud itu begitu ya Pak dosen. Selalu memancing di air keruh. Pak Gopur ini kayaknya ini lebih Iya. tahu ini tentang ini. Saya tuh pernah di Jakarta Pak, di hotel berbintang, dikarantinakan di situ sebelum ketemu Presiden B.J. Habibie. Waktu itu Prof. Habibie yang jadi presiden. Kebetulan saya karyawan teladan, salah satu ya. Ini tuh hadis bin nikmah aja, nggak sombong kok, biasa aja. Nah, ketika pada maghrib habis sholat itu kan saya ingin cari-cari Quran kan, ya sekedar baca-baca gitu tadarus ya bentar sambil nunggu waktu. Nggak ketemu Pak di hotel itu ya, yang ada kitab gitu, Alkitab maksudnya, Injil. Kemudian saya baca-baca gitu. Ya, saya lihat kok ini kok berbeda dengan Injil yang pernah saya baca gitu. Karena ini Islam semua kan? Pak. Alhamdulillah Pak. Yang ke Mekah baru mualaf itu Pak. Saya khawatir Yang nggak salah jawab itu gitu. meragukan diri sendiri, Pak. Maksud saya begini, Islam ternyata KTP. Injil satu edisi dengan edisi yang lain itu bisa berbeda isinya Pak. Bahkan Injil yang satu dengan penulisnya misalnya Markus, Matius itu bisa berbeda. Ya, lalu daripada ini menyesatkan, Injil itu kemudian saya bawa Pak. Saya masukkan ke tas di hotel itu. Nggak tahu ini bener apa enggak ya. Saya bawa ke rumah, ini masih ada di perpustakaan saya nih, Injilnya hijau itu. Maksud saya begini Pak Abud dia tadi tuh ya. Ya, Pak. Pak Abud. Pindah ini anunya, tempatnya tadi di sebelah kiri, sekarang ada di kanan. Kok bisa pindah-pindah ya? Ketika kita mencoba menjelaskan tentang iman kepada kitab, cobalah beberapa kitab yang kita miliki gitu, misalnya di samping Al-Quran, coba kita komparasikan, kita hadirkan. Kalau anak-anak SD ya bisa nggak ya? Kita kesampinganlah anak SD misalnya di ini sekedar menyebut contoh bagaimana kemudian alat peraga yang kita miliki itu, misalnya kitab atau yang lainnya, itu dihadirkan, coba dikomparasikan ya isinya, untuk kemudian kita semakin meyakinkan bahwa Al-Quran itu kitab yang paling otentik gitu kan misalnya, dan tidak pernah terjadi penyelewengan, apalagi kemudian kalau ada terjemahnya bahasa aslinya selalu disertakan, sementara kitab yang lain itu translate-nya saja gitu, bahasa aslinya tidak disertakan, dan itu ada kecenderungan penyelewengan terhadap makna dari bahasa aslinya ya gitu misalnya. Saya suka ketika Irna Handono atau Margareta ya, yang kemudian saya tulis di salah satu buku saya itu, Margareta sang penginjil itu ya guru ngajinya ya kalau di kita itu, dia mengatakan, termasuk Irna Handono gitu, oleh dosennya ketika kuliah di teologi itu dikatakan ini dogma dan dogma tidak boleh dibantah ya.
tidak ada konsep di kita ini katanya Tuhan itu ada tiga. Tidak. Lalu kemudian dia membuat alat peraga seperti segitiga. Segitiga itu bukan berarti tiga, tapi sisi-sisinya memang ada tiga, tapi itu satu. Loh, Irina Handono mengatakan, kalau begitu saya juga bisa membuat kubus segi empat gitu katanya. Segi empat loh. Lalu kalau ditanya, ini empat-empatnya menyatu menjadi sebuah kesatuan. Kalau ada pertanyaan, oh sorry, ini dogma yang tidak boleh dibantah. Itu yang kemudian Irina Handono coba membandingkan konsep dogma beberapa Injil itu loh, halamannya tidak boleh ditafsirkan hanya oleh pastor tertentu gitu, oleh orang-orang tertentu ya. Ya, lalu dia buka Al-Qur'an, kebetulan yang dibuka surat Al-Ikhlas itu. Lalu kemudian dia sampai pada kesimpulan, doh ini yang benar Quran ini. Ya, sampai kemudian dia masuk Islam dan menjadi salah satu pengurus MUI itu. Ya, pada periode berapa gitu, Irena Handono itu. Jadi ya kalau secara sederhana yang penting kan coba dihadirkan kitab-kitab ketika kita percaya kepada kitab itu, sepanjang kemudian ini masih otentik, kita mengatakan bahwa ya ini benar turun dari Tuhan gitu. Tapi kalau kemudian sudah terjadi perubahan-perubahan, ya kita tidak usah meyakini kebenarannya gitu. Ala kulli hal saya kira yang lainnya bisa bisa kemudian nanti ditambahkan oleh teman-teman lah ya. Pak Abud ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Baik. Em, cukup atau gimana? Pak. Mana nih? Cukup, Pak. Oke. Baik ya, saya kira teman-teman juga perlu istirahat, kasihan dari pagi lah. Ini hantaran aja, sebuah pengantar dari beberapa persoalan nanti coba kita bahas. Saya lebih suka kalau kemudian teman-teman dari atau tugas akhir bisa nggak ya dari kelas kita ini misalnya kolaborasi nanti berbasis produk gitu. Produknya produk buku dari beberapa tema yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti di semester 6 itu ada karya teman-teman gitu. Media dan sumber belajar PAI dengan materi yang tadi silabus saya bagikan itu, saya tayangkan itu ke teman-teman. Misalnya nanti oleh PJ atau Kosma dibagilah poin 2 karena poin 1 itu pengantar dari saya itu dibagi berapa mahasiswa dibuat makalahnya yang bagus kemudian referensinya jelas nanti kita akan coba terbitkan buku gitu dan namanya penulisnya teman-teman editornya saya gitu kan tapi kalau kemudian namanya terlalu banyak, saya ajukan ke penerbit izin ISBN-nya susah gitu misalnya. Ya udah, nanti saya minta izin ke teman-teman, nama teman-temannya dihapus, penulisnya Dr. Mas Duki. Gitu. Padahal yang nulis teman-teman. Cocok Pak, cocok Pak. Itu Masuk Ya, ini. Pak. itu Nggak apa-apa, iya, Pak. Kalau memang itu bisa berhasil, ya iya. alhamdulillah. Penulisnya Strategi dosen kan begitu. penulisnya Profesor ChatGPT. Ya, kalau nanti tugas akhirnya kita tidak usah UAS, tapi makalah itu nanti soft file-nya dikumpulkan ke PJ atau Kosma, nanti soft file-nya kirimkan ke saya gitu. Oke nggak nih kira-kira Pak Mantap itu Nailul? Pak, mantap kayaknya Pak. Iya, biar ada kenang-kenangan proses perkuliahan kita berbasis produk gitu. Ada Siap, buku. Pak. Setuju. Ya, kita coba ya. Ya, Pak. Nanti Pak. saya edit gitu. Tapi kira-kira jelas nanti sumbernya, rujukannya, referensinya. Ya, kita sepakati kalau iya nanti bentuknya in body aja, kutipannya jangan footnote ya. In note ya di body gitu. Misalnya pendidikan menurut Mas Duki Duryat kemudian dalam kurung tahun titik 2 halamannya. Baru kemudian tutup kurung dan selanjutnya gitu. Kutipannya tidak di footnote ya, tidak di Tidak bawah. pakai footnote, iya. Ya, tidak di footnote kan, tapi in note ya, in body gitu. Oke ya. Nanti saya tagih loh di akhir. Siap, Pak. Jaminannya cair. Nanti
Nanti dibagi Insya tuh. Allah, Pak. Yang tadi saya sampaikan itu oleh PJ atau oleh Kosma dibagi habis aja oleh teman-teman. Misalnya pembahasan nomor 2 ditulis oleh 3 atau tergantung berapa sih ada mahasiswanya dibagi sekian kelompok gitu. 48. Bisa saya kira. Ya saya kok rasanya percaya betul dengan kemampuan teman-temannya. Oke ya? Oke enggak nih? Siapa? Kalau saya Insya Allah. siap. Pak, Insya Allah. Insya Allah, Pak. Siap. Iya, saya suka ini. Nanti saya tagih ini. Wajahnya wajah-wajah orang-orang hebat ini. Amin. Amin ya Amin. Allah. mudah-mudahan bukan wajah tertekan, Pak. Bukan wajah Yang paling hebat bermasalah. itu Enggak lah, enggak. Pak Jepriden, Pak. Pak Jenal wajah Lipin. Tadi saya udah bicara di SS belum, di screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Nanti kan Oke, juga nanti ada rekaman dikirim. ke YouTube, Pak. Ini kan ya. Oh ya, keren. Baik, thank you ya. Kita nanti ketemu lagi. Saya nanti akan cek LMS-nya besok. Kalau sudah oke, nanti berarti kita harus menggunakan LMS ya, yang baru, dumbbell itu. Ya. Baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap bahagia. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Mohon maaf, until here, ila liqa. See you next week. Goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepriden.